Mirsa, kembali lagi di iNews Prime, kami juga masih menantikan partisipasi Anda dalam dialog kita pada hari ini melalui saluran telepon di nomor 0213927456 di nomor 0213927456. Saya lanjutkan berbincang dengan narasumber di sini, ada Bung Norman, ada Bung Ihsan dan juga ada Bung Adi. Saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, sebagian kalangan menilai sebetulnya apa yang disampaikan dalam bunga yang begitu banyak hari ini adalah upaya dari mengingatkan kembali bahwa akan ada ekses sosio-psikologis atas keputusan hakim apapun yang nanti diambil. Jika kita melihat aksi 55 adalah representasi orang yang mengharapkan Ahok dihukum seberat-beratnya, di satu sisi bunga ini mengharapkan Ahok dibebaskan. Bagaimana komentar Anda? Ya, saya kira fenomena yang fenomenal tapi sekaligus juga positif. Karena apa? Itu artinya kan message bagaimana kedua kelompok ini, ya, antara umat atau masyarakat yang memang menghendaki Pak Ahok agar dihukum karena menurut keyakinannya bahwa Pak Ahok telah melakukan penistaan agama dan penghinaan terhadap ulama, dan agar dihukum berat, dan satu lagi kelompok yang tentu membela, dan wajar kalau ada yang membela Pak Ahok juga, sesuatu yang normal, ya, karena merasa dari sebelah sini Pak Ahok dizalimi, kan begitu. Nah, inilah yang harus ditangkap oleh aparatur penegak hukum yang terakhir nih, hakim. Maka saya berkali-kali juga mengatakan bahwa hakim agar memutus kasus ini yang adil. Adil artinya berdasarkan hukum, alat bukti yang cukup, saksi, ahli, dan satu lagi, sosiologis masyarakat dan filosofi bangsa. Ini harus didengar semua, harus menjadi telinga hakim, mata hakim, ya, hatinya nuraninya hakim. Jadi tiga-tiganya ini semua menjadi pilar bagaimana kemudian hakim menjatuhkan vonis yang terbaik. Ini ditunggu, sangat ditunggu oleh Pak Norman sebagai kawan Ahok, oleh umat Islam, ya tentu, oleh bangsa kita semua. Kalau putusan ini adil, inilah adalah satu pembelajaran yang sangat positif bagaimana Republik ini, masyarakat kita ini di-guidance, diedukasi untuk menuju jalan keluar yang positif, yaitu membangun demokrasi yang bagus. Saya kembali ke Bung Adi. Bung Adi, jika demikian posisi yang paling menguntungkan saat ini adalah pedagang bunga, ya, omsetnya begitu bertambah, dan tentu saja orang yang paling tidak nyaman adalah hakim yang akan mengambil keputusan terhadap kasus dugaan penodaan agama. Catatan pengadilan soal Pak Ahok itu kan sederhana, Mas Abe. Ini akan menjadi luar biasa. Efek psikologis politiknya itu akan muncul jika keputusan hakim ini memang tidak perbandingan dengan kasus-kasus penistaan sebelumnya itu jauh berbeda, Bang. Kita tahu misalnya soal Lea Eden, tuntutannya kan juga di atas 2 tahun dan seterusnya. Tapi soal Pak Ahok misalnya kenapa hanya 1 tahun dan percobaannya 2 tahun. Ini kan 1 tahun percobaan 2 tahun ini itu artinya bebas. Orang kemudian mencoba untuk membanding-bandingkan. Di tengah meleknya masyarakat terhadap informasi yang luar biasa inilah yang sampai detik ini selalu melecut. Aksi demonstrasi, aksi bela Islam, tamasya Al-Maidah dan seterusnya. Kemudian ada semacam tafsir, kok sepertinya pengadilan ini tak berkutik gitu ya untuk mengadili satu kasus yang banyak presiden-presiden sebelumnya. Inilah yang kemudian bela Islam itu bermunculan di mana-mana. Tapi pada saat yang bersamaan, untungnya teman-teman yang bela Ahok ini melawannya dengan bunga. Tidak kemudian dengan basis massa juga yang kemudian itu berhadap-hadapan, yang justru potensi clash-nya cukup besar. Ini yang menurut saya cukup positif, menjadi pelajaran demokrasi kita ke depan yang harus kita apresiasi. Baik, kita undang sejenak Bung Adi, Bung Ihsan dan juga Bung Norman. Ada Pak Tambunan di Bekasi, Jawa Barat yang ingin menyampaikan sesuatu di meja dialog kita. Apa yang ingin disampaikan, Pak Tambunan? Baik, selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam. Silakan, Pak. Ya, fenomena bagus sekali nih judulnya, ya. Judulnya fenomena karangan bunga ada apa? Ini sebenarnya kalau kami yang pernah hidup di era-era tahun 60-an, ya. Di tahun 60-an, ini fenomena ini pernah terjadi, ya. Jadi bagaimana orang mengkultuskan seseorang, ya, agar mendapatkan suatu yang plus. Untuk katakanlah seperti ini, Ahok itu kan sudah selesai, ya, sekarang pilkada itu sudah selesai. Tapi kita takutkan ini, kenapa ada kiriman bunga di saat sudah selesai? Nah, ini artinya banyak hal di sini yang di Baik. apa namanya? Baik. Seperti itu. Jadi kami sudah tangkap maksud Anda.
Pak Tambunan. Baik. Kita harus berbagi waktu dengan telepon berikutnya juga, dan saya biarkan Bung Norman untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Tambunan tadi. Iya, jadi sebenarnya pengadilan itu kan syarat dengan politik. Itu dulu ya. Jadi sudahlah, Ahok kan Anies kan udah menang. Lu mau ngapain lagi? Kita sudah ngalah, sudah menyatakan konsekuen, tapi sudah jangan dipanas-panasin lagi gitu. Wah, harus hukum. Percayakan kepada hakim. Negara ini negara Pancasila. Kita mempunyai hukum positif, bukan hukum agama. Kalau hukum agama lo mencuri, dipotong tangannya. Kan di Indonesia kan tidak begitu. Ini dulu, pahamin dulu ya. Jadi kita punya keyakinan Ahok itu tidak menista. Orang aja videonya aja seminggu 9 hari sesudahnya, ya kan, ditanya nggak ada masalah, tiba-tiba Buniani ngedit, itu yang nimbul masalah kan dari Buniani sebenarnya. Nah, ini digulirkan sebagai komoditi politik. Dan Ahok menerima. Dia di pengadilan, ikut di pengadilan karena dia merasa nggak bersalah. Nah, saya mintalah, sudahlah. Jadi bukan masalah tentang demonya, tidak. Bangsa ini banyak gaweannya. Ya, orang demo sah-sah saja kok, ini daerah demo, tapi jangan lupa banyak orang terganggu dengan yang gini-ginian. Baik. Apa Itu komentar masalahnya. Anda soal ini, Bung Ihsan? Ya, jadi ada beberapa hal yang tentu saya ingin sampaikan. Pertama, kalau menyangkut hukum, Bang, tentu harus menjadi filosofi bahwa seorang penista agama, ya, kalau memang itu terbukti nanti, itu adalah soal yang harus menjadi efek jera, harus menjadi pembelajaran. Bukan hanya pada kasus Ahok. Karena nanti pengadilan ini juga akan mengadili kasus-kasus yang akan datang kalau ada kasus yang sejenis. Jadi sebagai rujukan. Jadi kalau dari atas sudah jelas rujukannya, maka siapapun yang masuk ke wilayah penodaan agama harus diponis. Nah, ponis yang sebelum-belumnya ini. Enggak, pertanyaannya Ahok itu bagi kami tidak penodaan bukan, agama. maksud saya begini. Mengapa hukum itu harus ditempatkan pada posisi bukan ya sudahlah Ahok kan sudah kalah. Ya sudah nggak usah dihukum, kan begitu kira-kira? Enggak, bukan begitu. Bangsa ini bangsa pemaaf. Ya, ya. Justru kelompok Dalam yang demo-demo itu kelompoknya dari sebelah. Dalam wilayah, persoalannya di situ. Begini, dalam wilayah pengadilan itu. Artinya ada apa di balik itu? Ya, berarti ada sesuatu, bukan Ahok nih sasarannya. Dalam wilayah peradilan itu tidak ada yang namanya maaf, karena ada proses di situ. Maaf itu antara pelaku dengan umat misalnya. Pada saat awal tentu Saya mau tanya sama Akang. kita sayangkan begini. Seandainya saja dari awal ini, Saya mau tanya sama Akang. Ya, oke. Demo besok itu penekanan nggak? Saya tanya. saya kira bukan penekanan. Ini bagian aspirasi. Enggak penekanan. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya dan segala macam. Oh enggak. Iya kan? Jadi begini. Percayakanlah sama negara ini kan negara Pancasila, negara hukum kita hukum Demo formal. ini kan pada intinya itu kan. menyampaikan aspirasi kepada majelis hakim agar majelis hakim itu dapat mengadili dengan mempertimbangkan. Pertanyaan saya sama Dengan Akang. mempertimbangkan beberapa aspek. Sekarang Pertama, pertanyaan saya sama Akang. Oke. Seandainya Ahok bebas, ya. ya pasti berlanjut kan? Oh. Kenapa bebas nggak bisa begitu? Kalau Segala namanya macam. pengadilan itu- atau dihukum, hukumannya ringan. Ini kan nggak habis-habis. Kita jangan berandai-andai. Gitu loh, Kak. Kalau namanya hukum nyatanya itu memang demikian begini, gitu. Bang. Kita nggak boleh berandai-andai dengan hukum, tetapi kita boleh memprediksi saja agar hakim itu mengharapkan ya, bukan memprediksi, agar hakim itu tetap on the track dengan hukum. Jangan sebagaimana simbolnya itu diikat, Setuju saya kan? ya kan? Setuju. Dengan Setuju matanya saya. terikat, dengan membawa Dia tidak boleh timbangan. terpengaruh sama Nah, siapa. itu harusnya. Ya, itu yang saya Ya kan? inginkan. Ya. Tapi dia mendengar. Nah, mendengar artinya. Kalau besok itu ada yang turun ke jalan, oh berarti ada sesuatu. Ada something wrong. Ini setiap Apa Jumat kan? yang Setiap Jumat. Bosan kita masa dengar. Jumat? Jumat kemarin sama Jumat kemarin kan begitu juga. Nanti Jumat besok apa lagi temanya? Saya nggak tahu nih ada apa di balik ini. Jadi Ini yang kita minta kepada Polri, kita minta kepada TNI. Ini ada apa? Itu pertama ya. Jadi Iya hukum kan? itu harus bebas nilai. Persoalannya itu. Jangan kemudian dikait-kait dengan wah ini kan sudah kalah, masa terus dihukum? Jangan. Enggak, kan? Yang kedua, yang namanya hukuman jangankan 1 tahun, 1 hari pun penjara itu terstigma. Ngapain sih kok bahwa ngasih seseorang- bunga ke TNI, ngasih bunga ke Polri, kan ada sesuatu yang nggak bagus Iya, di bangsa ini. Iya, artinya begini. Gitu kan. Yang kedua, kalau namanya hukuman 1 hari pun, ya namanya orang di penjara, diketok palu,
itu terstigma bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Nah itu. Jadi kita nggak usah membebani hakim segala macam. Yang penting kita percayakan kepada majelis hakim yang mulia. Saya Hukum sependapat. adalah panglima di tanah air kita, Bapak-bapak. Baik, kita biarkan terlebih dahulu. Pemirsa yang akan bergabung bersama kami ada Pak Yasser di Serang, Banten. Selamat malam Pak Yasser. Ya. Pak Yasser, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, selamat malam. Ini buat Pak Norman ini Pak. Silakan Pak. Buat Pak Norman ini Pak Norman. Ya, Pak silakan Pak. Begini Pak Norman, memang Pak Ahok itu tidak ngomong saya menistakan agama Islam, tidak. Tapi kan di situ dia itu mengatakan ya kita tahu semua lah apa yang dikatakan Pak Ahok itu. Nah, di sini ini yang tidak cinta Pancasila itu siapa Pak? Nah, di sini pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan umat Islam ini ya dia keyakinannya di Al-Quran itu Pak. Baik, terima kasih Pak Yasser. Kita sudah tangkap apa yang ingin Anda sampaikan. Langsung Ya, jadi begini Pak Yasir, kalau menerjemahkan Pancasila dari sila pertama ini, dia adalah satu kesatuan dari 5 sila, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, apalagi bangsa ini kan bukan Islam saja, kita juga punya tetangga, agamanya berbeda, sukunya juga berbeda. Toleransi itu bagaimana kita jaga dengan pakem-pakem Pancasila ini Pak. Ya kan, kita ini kan bangsa pemaaf kok, nggak ada masalah ya. Ya kan, saling menghormati, ya kan, antara suku satu dengan suku yang lain, antara agama satu dengan agama yang lain. Ya, nakum dinukum waliyadin, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, itu. Jadi jangan dibawa-bawa lah, ya kan, kita mayoritas Islam, nggak ada masalah, saya juga Islam sama seperti Bapak. Tapi pandangan saya juga berbeda dengan Bapak. Baik, Bung Norman, Bung Adi dan juga Bung Ihsan, kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami karena iNews Prime masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.